ketinggalan dari berbagai segi sumber materi, terutama sumber materi segi media pembelajaran, termasuk media pembelajaran online dan media pembelajaran satelit. Ini kita masih kekurangan, masih sistem 3G kebanyakan ya. Adapun materi yang saya bawa juga materi ini hari sejarah kebudayaan Islam di Indonesia atau kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Potensi dasar yang digunakan adalah menghayati nilai Islam dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bentuk sikap cinta tanah air, mengamalkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan pendapat, menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia, mengolah informasi tentang kerajaan Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan dan media. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menghayati dan mengamalkan nilai Islam dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar pembentukan sikap cinta tanah air, dan dapat menganalisis serta mengelola informasi sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Indikator: menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Sumatera, menyebutkan hasil-hasil peradaban yang dibangun kerajaan Islam di Sumatera, menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Kalimantan, menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Jawa, menyebutkan hasil peradaban yang dibangun kerajaan Islam di Jawa, menyebut hasil peradaban yang dibangun kerajaan Islam di Kalimantan, menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Sulawesi, menyebutkan hasil peradaban dan dibangun kerajaan Islam di Sulawesi, sejarah kerajaan Islam di Maluku, sejarah kerajaan menyebutkan peradaban yang dibangun kerajaan Islam di Maluku, dan sejarah kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat, menyebutkan peradaban yang dibangun kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat. Cuma dalam buku ini tidak ada kerajaan Islam yang ada di NTT, ya. Seharusnya ada beberapa pulau yang ada di NTT, itu ada 12. Ada berapa pulau yang ada di NTT ya? Mulai dari MB, Kupang, dan Sumba. Sumba sendiri adalah di mana pada waktu itu Sunan Giri sudah sampai perdagangan kuda yang ada di Sumba. Bahkan dia beli kuda dari Sumba sama Sumbawa untuk bawa ke Jawa, Madura, Sumenep sampai ke Banten maupun sampai ke Sumatera. Itu Sunan Giri. Begitu juga Sunan Ampel dan Raden Rahmatullah atau Sunan Syed Ali Murtado atau Sunan Gresik atau Raden Pandita Bima. Kenapa disebut Raden Pandita Bima? Kalau di Bima disebut di Bima itu disebut Mbo Sangadikai. Tetapi kalau di Kodi ini belum tercatat di dalam buku sejarah, baik karangan Dr. Hadi Muradi dan Irfan Mahyudin MPDI belum mencatat sejarah Islam yang ada di Kodi ini. Padahal sejarah Islam yang ada di Kodi ini adalah sudah ada Wali Songo pada tahun ketika pecahnya perang Mojopahit, runtuhnya Mojopahit, dan sebelum runtuhnya Mojopahit itu sudah ada yang datang di sini, terutama di kampung Wendimu, di kampung Purapuroro, di kampung Ratingkaro, sampai ke Patila Bawah, di Lamboya, Kaura, di Kodi Besar, Pangeran Tebo atau Ratu Tebo itu dari Sumatera, bahkan Datuk Patimangi itu Datuk Sulaiman yang sekarang makamnya ada di Bugis, dan Sultan Abdul Kahir yaitu Sultan Bima yang makamnya ada di Bima, di Raja Bima di atas bukit. Dan pengaruh pada Syekh Abdul Karim Al-Baghdadi atau Syekh Abdul